Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur-sedulur semua, saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke. Cerita tentang seekor lalat dan pintu keluarnya. Pada suatu hari ada serombongan lalat sedang asik menikmati seonggok sampah di depan sebuah rumah. Lagi asik-asiknya mereka menikmati onggokan sampah itu, salah satu dari lalat itu itu melihat ke rumah dan dia ingin variasi. Dia penasaran. Dia ingin masuk ke rumah itu untuk melihat apa sih di dalam itu. Tanpa pamit, dia pun terbang ke teras rumah dan dia lihat pintu terbuka. Akhirnya lalat itu pun masuk ke dalam rumah. Di meja makan, dia menemukan banyak makanan lezat siap dimakan. Kemudian dia menikmati makanan itu satu demi satu, pelan-pelan dengan nikmatnya. Agak siang, dia udah mulai kenyang dan dia hendak terbang kembali ke tempat semula, berkumpul dengan teman-temannya. Apa yang terjadi? Pintu telah tertutup. Jadi dia nemplok di kaca, pintu kaca itu. Dia melihat teman-temannya seolah-olah mengharapkan dia kembali, dan dia pun ingin kembali, dan dia menerobos, naik turun, kiri kanan di seputar kaca itu. Kadang lompat ke atas, kadang lompat ke bawah, tapi masih di kotak kaca pintu tadi. Sampai malam, dia capek dan loyo, kehabisan tenaga. Keesokan hari, ketika para semut keluar dari sarangnya untuk mencari makan, lalat itu pun menjadi korban pertama rombongan semut itu tadi. Nah, semut itu pun menggigit-gigit tubuh si lalat dan bersama-sama menggotong si lalat itu ke rumahnya, ke sarangnya. Di dalam perjalanan, seekor semut yang masih remaja itu penasaran dan bertanya kepada seniornya. Dia bertanya, Pak De, ya ada apa? Ini lalat ini kenapa ya Pak De? Kok sampai meninggal dunia kayak gini? Ya, itu biasa terjadi, anakku. Oh, sering ya Pak De? Sering. Sebelum kamu lahir itu juga Pak Ade sering menemukan.
dia itu tidak menemukan jalan keluar. Oh, tidak menemukan jalan untuk keluar rumah itu ya Pak De? Iya. Agak bingung, kemudian si semut kecil itu bertanya lagi, apakah dia nggak berusaha Pak De? Oh, dia sudah berusaha dengan keras. Dia sudah berusaha dengan sangat keras, mencoba dan mencoba. Tak kenal lelah dia, tak kenal lelah. Namun sayangnya, kata si semut dewasa tadi, cara yang dipakai itu adalah cara yang sama. Jadi dia tidak dapat menemukan jalannya. Padahal di atas pintu itu kan pasti ada ventilasi. Kita kan sering lewat ke sana. Iya Pak De. Di atas ventilasi ada celah-celah di antara genteng. Itu kan ada lubangnya. Iya Pak De. Nah, disitulah bodohnya lalat. Jadi dia melakukan hal yang sama, tapi dia berharap hasil yang berbeda. Itu nggak bisa itu. Nah, teman-teman, tidak ada hasil yang beda untuk cara yang sama. Jadi, kalau saya bekerja dengan cara yang sama setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, kalau saya mengharapkan hasil yang beda, itu impossible. Itu tidak mungkin. Jadi kalau saya ingin menghasilkan hasil yang beda, saya harus menggunakan cara yang berbeda. Pasti hasilnya beda. Saya bekerja Senin sampai Jumat, Sabtu, Minggu libur. Besoknya lagi kerja lagi Senin sampai Jumat, Sabtu, Minggu libur. Terus dan seterusnya. Lalu saya berharap saya memperoleh hasil yang beda. Jangan berharap. Coba dirubah caranya. Kerja, belajar, kerja, belajar, kerja, belajar, kerja, belajar, baru liburan. Insya Allah hasilnya akan beda. Insya Allah rupiah yang didapat akan beda. Insya Allah pangkat yang didapat akan beda. Insya Allah dagangan yang dijual akan lebih banyak. Dan insya Allah usaha yang kita lakukan akan bertumbuh dan bertumbuh. Orang Jepang ini itu kerja setahun itu bukan 12 bulan. Mereka bekerja 11 bulan lamanya. Jadi kurang sebulan Pak? Iya. Yang 1 bulan dia gunakan untuk liburan ke Pulau Bali. Jadi itu paradigmanya orang Jepang. Bisa juga paradigma saya bekerja, saya rubah teman-teman. Tidak ke lapangan berarti tidak kerja. Ini perlu diluruskan teman-teman. Perlu diluruskan karena di lapangan itu bekerja. Sekembalinya ke kantor itu adalah menata pekerjaan. Jadi jangan beranggapan bahwa saya kan orang lapangan Pak, kerja saya nggak di kantor. Salah.
Pekerjaan orang marketing itu adalah 40%, 60% di lapangan. Yang 40% adalah di kantor. Untuk apa? Untuk menata pekerjaan, membuat perencanaan, mengontrol pekerjaan, dan memeriksa pekerjaan sendiri. Buat apa? Buat meningkatkan performa di hari berikutnya. Bukan supervisor yang mengawasi kita, tapi kita mengawasi kerja kita sendiri. Bukan supervisor yang menaikkan pangkat kita, tapi kita sendiri yang mengusulkan untuk naik pangkat dengan kinerja yang udah kita peroleh. Teman-teman, kalau ada paradigma bahwa yang penting sekarang saya kerja Pak, urusan penilaian itu yang menilai itu atasan, itu hati-hati loh. Hati-hati dengan pernyataan itu, karena itu melanggar paradigma yang barusan saya sampaikan. Jadi Anda sendirilah yang mengontrol prestasi Anda. Pak, kalau memang udah takdir ya pasti naik lah Pak. Enggak. Allah akan merubah takdir kalau kita yang sudah berusaha. Berusaha apa? Dari yang kita udah capai, kita catat, kita laporkan ke atasan dengan angka-angka real yang udah kita peroleh. Tidak akan ada gugatan lagi. Kalau kita sudah bekerja dan melaporkannya, lalu kita udah nggak naik pangkat lagi, itu baru nasib Mas. Yang berikutnya adalah kerja baik sudah selesai, sudah saya laporkan Pak. Apakah perlu Pak hal lain Pak? Perlu. Agama mengajarkan qurrata ayun, sedap dipandang mata, enak didengar. Kalau berperilaku itu menyenangkan orang lain. Jadi jangan kira udah kerja baik, kita berperilaku acuh tak acuh, cuek, itu udah selesai. Enggak. Jadi enggak ada orang bersosialisasi di kantor itu acuh tak acuh. Yang ada adalah qurrata ayun. Pagi-pagi datang assalamualaikum, everybody happy gitu kan. Kita pergi pamit, kita pulang pamit. Itu tata cara yang profesional Pak. Bukan serumal, serumul, serugal, serugul. Itu kerja kampungan Pak. Yang berikutnya lagi adalah individualistis. Jangan berpikir bahwa dengan kondisi yang sekarang Pak, udah persaingan kerja begitu ketatnya, orang satu gedung aja ada 100 orang Pak, jumlahnya banyak, udah gak sempet lagi akrab-akrab sama orang. Kalau paradigma kita masih sudah tertekan dengan situasi metropolitan seperti ini, maka kita akan menjadi sama-sama gila. Zaman edan, yen ora edan ora keduman. Jangan kayak gitu. Jadi tetap kita kebersamaan. Kalau kita masih punya tenaga lebih, kita bantu teman kita yang membutuhkan. Masih ada lah, masih ada, ya. Ada lagi yang namanya company to company. Sepanjang Anda masih pekerja,
lalu Anda memungut sesuatu dari pembeli atau customer atau nasabah yang di luar biaya resmi kantor, itu juga tidak akan berakibat baik buat Anda. Kalau itu memang tidak dibolehkan, tolak aja. Pak, terima kasih Pak, saya mencairkan pinjaman untuk Bapak, itu udah tugas saya. Pak, saya membeli AC ini udah tugas saya, memang bagian pembelian Pak, untuk membelikan AC, tapi kwitansi harus sama dengan kas Pak. Enggak Mas, ini memang ini di luar ini semua, ini resmi dari kantor kami. Ya, kalau resmi berikanlah surat resmi ke kantor, dan itu dari kantor untuk kantor Pak, jangan untuk saya. Karena apa Mas? Karena setiap rupiah yang Anda terima yang tidak halal itu sampai ke pembuluh darah Anda, sampai ke makanan anak-anak Anda. Ya, Pak, ini terimalah amplop ini Pak. Ini bukan sogokan Pak, kan pinjaman udah cair. Iya emang, kenapa Pak? Kan kalau udah cair kan berarti bukan sogokan Pak. Ini hadiah buat Bapak, karena saya empati sama Bapak, capek-capek survei, capek-capek appraisal, capek-capek ikut komite Pak. Saya lihat Bapak itu siang malam kerja Pak. Pak, maaf Pak, ini tidak bisa saya terima. Mungkin itu halal. Kalau dibahas halal tidak halal, suka sama suka. Orangnya halal karena ikhlas, nggak ada teteh-ngaling apa-apa. Anda juga senang karena dapat uang. Tapi Mas, sebagai bisnis itu akan menjadi pengingat-ingat buat dia. Nanti kalau ada masalah, Anda nggak bisa galak sama dia, Anda nggak bisa keras sama dia, karena Anda udah terima uang, walaupun 100.000, walaupun 200.000. Ini bukan masalah halal apa nggak halal. Sebenarnya nggak halal kalau menurut saya. Ya, jadi hati-hati dari cara kerja yang sudah selama ini Anda buat. Ya, mungkin ada yang benar, ada yang masih salah. Mari kita luruskan supaya kita nggak seperti lalat tadi, capek-capek banting tulang, kok saya nggak ada rezekinya ya, seolah-olah uang saya habis terus, seolah-olah rezeki saya nggak nambah-nambah, pangkat saya nggak naik-naik, ada apa ya dengan nasib saya. Jadi introspeksi aja dengan cara Anda bekerja, konsultasikan dengan orang-orang yang lebih senior, yang lebih beragama, yang lebih berhasil. Jadi kalau konsultasi itu jangan sama orang-orang yang gagal, tapi dengan orang-orang yang berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.